Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya hari ini dapat berjumpa kembali di YouTube channel yang sama. Dimana lagi kalau bukan di Ruang Makna. So sahabat makna dimanapun anda berada, perkenalkan saya Fajarudin Zekiani. Alhamdulillah aktivitas saya saat ini adalah saya sebagai seorang daily chief eksekutif di salah satu NGO, di mana tugas sebagai seorang daily chief eksekutif adalah saya sebagai seorang profesional social worker. Tugas saya sebagai seorang profesional social worker adalah bagaimana saya membuat program atau merancang program, yang selanjutnya bagaimana saya mampu memastikan program itu berjalan dengan baik dan semestinya, dan yang terakhir adalah mengevaluasi program-program yang sudah berjalan apakah sesuai dengan tracknya, apakah sesuai dengan outcome yang diinginkan, sehingga program tersebut tetap sesuai dengan outcome atau sesuai dengan learning objektif yang diinginkan oleh sebuah NGO tersebut. Dan di sela-sela aktivitas saya sebagai seorang profesional social worker, saya juga sebagai seorang profesional trainer dan juga master of ceremony. So hari ini saya ingin berbagi tips kepada sahabat makna dimanapun anda berada tentang bagaimana caranya memulai menjadi seorang profesional trainer dan juga master of ceremony. Setidaknya saya ingin memberikan 3 tips kepada sahabat-sahabat di rumah bagaimana menjadi seorang profesional trainer dan juga profesional master of ceremony. Yang pertama yang harus dimiliki kita sebagai seorang profesional trainer dan master of ceremony adalah milikilah mindset yang tepat. Maksudnya gimana Mas Fajar mindset yang tepat? Mindset yang tepat adalah setidaknya kita mampu menyadari siapa diri kita, dan yang selanjutnya adalah kita mampu memahami untuk apa kita berbicara. So teman-teman sahabat makna dimanapun anda berada, penting sebagai seorang profesional trainer dan sebagai seorang master of ceremony memiliki mindset yang tepat. Karena dengan mindset yang tepat kita mampu mengatasi nervous. Kita mampu membawakan training dan juga sebuah acara, memandu sebuah acara dengan baik dan benar. Dan apalagi manfaat sebagai kita memiliki mindset yang tepat. Yang terakhir adalah kita mampu mengetahui esensi untuk apa sebenarnya kita berbicara dan untuk siapa kita berbicara. Lalu setelah kita memiliki mindset yang tepat, yang selanjutnya harus dimiliki seorang profesional trainer dan master of ceremony adalah bagaimana kita mampu memastikan diri kita terlihat baik. So gimana Mas Fajar agar kita terlihat baik? So ketika kita ingin berbicara di depan umum, ketika kita ingin memandu sebuah acara, maka pastikanlah kita menggunakan pakaian, kita menggunakan aksesoris yang sesuai. Dari mulai atas rambut kepala sampai dengan bawah kaki. Gunakanlah semua aksesoris yang kita gunakan sesuai. Maksudnya gimana? Apabila kita menggunakan aksesoris kacamata, pastikan kacamata ini sesuai dengan bentuk wajah kita. Apabila kita menggunakan pakaian baju, pastikan baju yang kita gunakan sesuai dengan badan kita. Dan apabila kita menggunakan aksesoris tambahan, maka sesuaikan apa yang kita gunakan dari atas kepala sampai dengan bawah kaki dengan tone kulit kita atau warna kulit kita. So ini penting sahabat makna. Penting untuk kita memahami apa sebenarnya warna kulit kita, sehingga kita mampu menggunakan pakaian yang cocok, pakaian yang pas, yang sehingga sesuai dengan apa yang kita gunakan. Dan pada akhirnya adalah yang terjadi bagaimana kita memastikan diri kita mampu terlihat baik di depan audiens atau peserta kita. So setelah kita memiliki mindset yang tepat, kita mampu memastikan bagaimana kita terlihat baik. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang profesional trainer dan juga master of ceremony yang harus dimiliki yang ketiga adalah setelah kita sudah mindset terlihat baik, yang terakhir adalah bagaimana kita terdengar baik. So sebagai seorang profesional trainer dan sebagai seorang MC, wajib hukumnya bagaimana kita mampu terdengar baik atau audible kepada peserta kita. Gimana caranya Mas Fajar? Agar kita mampu terdengar baik, saya mengambil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Albert Mehrabian yang dia mengatakan bahwa setidaknya harus memiliki 3 unsur apabila komunikasi itu ingin tersampaikan dengan baik kepada setiap audiens atau pesertanya. Apa saja itu? Yang pertama adalah unsur vokal,
Dan yang kedua adalah unsur verbal. Dan yang ketiga adalah unsur visual. So di sini sahabat makna, saya tidak ingin menyoroti presentasi setiap unsurnya, tapi yang ingin saya share kepada sahabat makna dimanapun Anda berada adalah bagaimana sahabat makna mampu memaksimalkan ketiga unsur ini sehingga mampu menjadikan pesan yang sahabat makna ingin sampaikan kepada setiap peserta Anda atau peserta sahabat makna semuanya mampu tersampaikan dengan baik dan diterima dengan baik di setiap audiensnya. So, bagaimana memaksimalkan itu semua? Bagaimana kita mampu memaksimalkan mindset kita? Bagaimana kita punya mindset yang baik? Dan juga bagaimana kita mampu memiliki penampilan agar terlihat baik? Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu memaksimalkan setiap potensi agar kita terdengar baik. Dan insya Allah di video selanjutnya saya akan sharing kepada sahabat makna semuanya bagaimana kita mengkolaborasikan sehingga mampu memaksimalkan tiga unsur ini. Agar kenapa? Agar nanti ketika kita ingin menjadi seorang professional trainer dan menjadi seorang professional master of ceremony sesuai dengan apa yang diharapkan audiens. Kenapa Mas Fajar harus sesuai dengan apa yang diharapkan audiens? Karena sederhananya adalah menjadi seorang professional trainer dan juga menjadi seorang professional master of ceremony. Semua berbicara tentang bagaimana bertumbuhnya peserta. Bagaimana peserta memahami dan memaknai sesuatu. Bukan tentang hasrat seorang pembicara untuk berbicara. Saya Fajrin Zekiani, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.